PDGI Cabang Banyuwangi, Dr. Gigi Rusdi Zain, beserta dengan Dr. Gigi dari PDGI Cabang Banyuwangi, kepada yang terhormat Ketua PDGI Surabaya, Dr. Agung Krismaryono, Dr. Gigi Magister Kesehatan, Spesialis Periodonsia Konsultan, kepada yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi, Kiai Haji Damanhuri Sirojudin, beserta dengan seluruh ustadz, ustazah, para santri, dan santriwati. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Konservasi Gigi Universitas Airlangga, Profesor Dr. Kun Ismiyatin, Dr. Gigi Magister Kesehatan Spesialis Konservasi Gigi. Kepada yang terhormat para dosen dari Departemen Konservasi Gigi Universitas Airlangga dan juga rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya kita bisa berjumpa dan berkumpul secara virtual di dalam acara penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen Konservasi Gigi Universitas Airlangga bekerja sama dengan PDGI Cabang Surabaya dan PDGI Cabang Banyuwangi. Sebelum memulai acara, saya menginformasikan kepada seluruh hadirin yang ada di Zoom ini untuk bisa melakukan presensi dengan menuliskan nama dan asal instansi pada kolom chat di dalam Zoom ini. Sekali lagi, kepada seluruh hadirin sekalian, bisa melakukan presensi dengan menuliskan nama dan asal instansi di kolom chat. Kepada adik-adik santri dan santriwati juga dipersilahkan untuk mengambil tempat yang paling nyaman dengan tetap menjaga jarak, jangan sampai bersentuhan dengan sebelahnya, dan tetap memakai masker. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan membuka di dalam doa. Kita berdoa agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Dr. Gigi Edo. Kepada Dr. Gigi Edo kami persilahkan. Terima kasih. Marilah sejenak kita bersama-sama mendudukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami akan menyelenggarakan acara penyuluhan dari Departemen Konservasi Gigi Universitas Airlangga bersama dengan PDGI Cabang Surabaya dan Banyuwangi kepada Pondok Pesantren Darul Amin. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikanlah persatuan kami agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, dan kecerdasan untuk mengikuti penyuluhan ini. Ya Allah yang Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Dr. Gigi Edu yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekarang kita akan mendengarkan 1-2 kata sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Program Studi Universitas Airlangga bagian konservasi gigi kepada Profesor Dr. Kun Ismiatin, Dr. Gigi Magister Kesehatan, Spesialis Konservasi Gigi. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya sampaikan yang terhormat kepada Ketua Departemen Konservasi Gigi, Dr. Widya Dr. Gigi Mkes, SPKG Konsultan. Yang terhormat Ketua PDGI Cabang Banyuwangi, yang diwakili oleh Dr. Gigi Istiantini. Yang terhormat Ketua PDGI Cabang Surabaya, Dr. Agung Krismariono, Dr. Gigi Mkes, SP Perio Konsultan. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi, Kiai Haji Damanhur Sirojudin. Yang terhormat anak-anak para santri dan santriwati, yang terhormat para dosen Departemen Konservasi Gigi dan PPDGS Spesialis Konservasi Gigi, dan seluruh panitia yang telah bertugas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir melalui media Zoom dalam keadaan sehat walafiat untuk acara penyuluhan kesehatan gigi. Dalam rangka pengabdian masyarakat, Departemen Konservasi Gigi dan Prodi Spesialis Konservasi Gigi yang bekerja sama dengan PDGI Cabang Banyuwangi, PDGI Cabang Surabaya di Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Penyuluhan dan tanya jawab ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia Bebas Karies 2030. Semoga acara penyuluhan dan tanya jawab ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh panitia, dosen Departemen Konservasi Gigi, dan adik-adik PPDGS, sehingga acara penyuluhan dan tanya jawab ini dapat terlaksana. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf bila sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyelenggaraan acara ini. Kesehatan gigi Anda merupakan pintu gerbang kesehatan tubuh Anda. Dan pada masa pandemi ini selalu terapkan 3M. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun sangat, Prof. Kun Ismiatin. Selanjutnya kita akan mendengarkan 1-2 patah kata sambutan dari Ketua PDGI Cabang Banyuwangi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Gigi Istiantini. Kepada yang terhormat, Dr. Gigi Istiantini kami persilahkan. Mohon maaf, Dr. Gigi Istiantini, apakah sudah hadir di sini? Baiklah, kita akan... Inggih, Dok.
Mohon maaf dokter, terputus-putus suaranya dok. Sebentar, Enggak dok. mungkin ya. Halo? Oh iya, nggak pakai. Pakai headset mungkin ya. Sebentar. Yang mana? Cek satu. Katanya ya. Halo ya, halo. Oke, monggo dokter, silakan dokter. Sudah masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepada yang terhormat KPS Konservasi Gigi UNER, Profesor Dr. Kun Ismiatin, Dr. Gigi MKes SP Konservasi Gigi, Ketua PDGI Cabang Surabaya, Dr. Agung Krismia Mariono, Dr. Gigi MKes SP Perio, pimpinan Ponpes Darul Amin Banyuwangi, Kyai Haji Damanhuri Sirojudin, beserta tim Departemen Konservasi Gigi yang ada di Banyuwangi, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara bakti sosial yang kerjasama dari PDGI Surabaya, Departemen Konservasi Gigi Universitas Airlangga, dan PDGI Banyuwangi. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan tempat yang diberikan kepada kami. Semoga nanti acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya harapkan adik-adik, meskipun kita melakukan bakti sosial ini tidak secara langsung, tapi adik-adik kami harapkan bisa mengikuti dengan baik. Dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kami harapkan, karena
masa pandemi ini kita belum tahu selesainya kapan, kami harapkan adik-adik untuk selalu menerapkan 3M. Ya, jangan lupa selalu pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Dan satu lagi yang paling penting, selalu menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas. Itu yang terpenting. Bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita? Dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan pribadi kita yang penting. Mulai dari kita berperilaku hidup bersih dan sehat, ya, tidak lupa menjaga kebersihan rongga mulut kita. Karena apa? Rongga mulut kita jalan masuknya semua penyakit dan semua makanan. Nah, kalau kita hidup bersih, rongga mulut kita bersih, insya Allah kita akan selalu sehat. Karena di dalam mulut banyak beribu-ribu bakteri. Sanggup adik-adik? Nah, itu sedikit sepatah dua patah dari kami sebagai Wakil PDGI Banyuwangi. Semoga nanti acara berjalan lancar, adik-adik bisa mengikuti sampai acara selesai. Sebelum dan sesudahnya, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur nuwun sanget Dr. Gigi Istianti yang juga sudah berkenan hadir langsung di Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan PDGI Cabang Banyuwangi, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari PDGI Cabang Surabaya, langsung dari ketuanya, kepada Dr. Agung Krismariono, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, Spesialis Periodonsia Konsultan, kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Program Studi Konservasi Gigi Universitas Airlangga, Profesor Dr. Gun Ismiatin, Dr. Gigi Magister Kesehatan, Spesialis Konservasi Gigi Konsultan. Ada yang terhormat Ketua PDGI Cabang Banyuwangi, Dr. Gigi Rusdi Zain, ini sahabat dan guru saya, yang pagi ini diwakili oleh Dr. Gigi Istiantini, ini juga sejawat saya yang baik. Kepada yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin, Kiai Haji Damanduri Sirojudin. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang patut disyukuri meskipun dalam Zoom meeting, yang mana ketika ada kendala maka tentu kita tidak bisa berkumpul pagi ini dengan baik, baik itu kendala kesehatan maupun kendala-kendala yang lain. Oleh karena itu kita patut berucap syukur alhamdulillah. Sesuai acara hari ini yaitu penyuluhan atau bakti sosial di Pondok Pesantren Darul Amin, di mana Banyuwangi ini suasananya pantai ya, makanya saya ini sedang di depan pantai. Mudah-mudahan nanti bisa dapat ilmu dari para penyuluh. Maaf, yang pagi ini ada 4 penyuluh ini yang saya
tahu, Dr. Gigi Vialin, terima kasih Dr. Gigi Vialin. Dr. Gigi Putu Yuri, terima kasih Dr. Gigi Putu Yuri. Dr. Gigi Amelia, terima kasih Dr. Gigi Amelia, dan Dr. Gigi Velina, terima kasih. Beliau-beliau ini dengan ikhlas memberi ilmunya kepada adik-adik semuanya, pada kita semuanya, untuk supaya bisa menjaga kesehatan gigi dengan baik. Tentu dalam rangka kegiatan ini diharapkan nantinya bisa berkesinambungan, tidak hanya berhenti di hari ini, ya, tidak hanya berhenti di hari ini, tapi bisa berkelanjutan. Yang satu memberi ilmu pada yang lain, yang sudah dapat ilmu selanjutnya diberi pada yang lain, maka tentu ini akan menjadi suatu pahala yang tiada putusnya, tiada putusnya. Ibarat kita menanam pohon mangga di depan rumah, kemudian pohon mangga itu berbuah dan diambil oleh orang yang lewat. Kemudian orang yang lewat ini sehat gara-gara pohon mangga yang dimakannya, kemudian kesehatan ini menjadikan dia bisa mencari nafkah untuk anak cucunya, itu adalah pahala yang tiada putusnya. Itulah nafas atau filosofi dari acara pagi ini, yang mana begitu mulia. Tentu atas nama PDG Cabang Surabaya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengkoordinasikan dengan baik acara pagi ini, sehingga pesertanya cukup banyak. Dalam layar monitor saya ini tidak cukup satu tampilan, ternyata harus dibolak-balik sampai sekian kali baru muncul semuanya, menandakan pesertanya banyak sekali. Akhir berkata, saya atas nama PDG Cabang Surabaya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang membantu, mendukung acara ini berlangsung. Apabila nanti kelak di kemudian hari bisa dilanjutkan dalam bentuk offline, akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan kemanfaatan dari acara ini sangat berarti bagi kita semua. Dan atas nama PDG Cabang Surabaya, apabila ada 1-2 yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat melakukan penyuluhan, selamat mengikuti penyuluhan, dan selamat semuanya yang untuk kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Agung Krismariono. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi kepada Kiai Haji Damanhuri Sirojudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormati dan yang ada di tempat Surabaya, di UNER, yang saya hormati, yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi kehormatan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Allah yang telah memberi kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua bisa berwajah, bertemu muka dalam musola Pondok Pesantren Darul Amin yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan
pertemuan ini bisa membawa barokah, manfaat, kemaslahatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Salawat salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing dan mengarahkan kita semua minatul mati ila nur, dan Nabi yang sangat kita harapkan telah syafaatnya di hari yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak, Ibu dokter yang hadir maupun yang ada di Surabaya, semuanya yang saya hormati, kami merasa tersanjung, kami merasa bangga atas nama pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, karena tidak saya sangka-sangka atau tidak saya nyana-nyana Bapak Ibu dokter bisa percaya atau datang ke pondok yang saya cintai ini, yaitu Pondok Pesantren Darul Amin. Mudah-mudahan dengan adanya program berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Amin pondok kami ini ke depan, yaitu Universitas Airlangga khususnya, ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua Bapak Ibu dokter yang hadir maupun yang tidak hadir, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan keimanan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melanjutkan, yaitu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh Allah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ke depan Universitas Airlangga ini bisa semakin jaya dan bisa amanah, bisa yaitu dimanfaatkan untuk umat semua. Khususnya di Pondok Pesantren Darul Amin ini, alhamdulillah pendidikannya itu walaupun kecil komplit, mulai dari TK, lalu MI, lalu ada sanawiyah, ada MA, dan ada SMK. Di lain itu, yaitu yang non formal, kitab-kitab semua alhamdulillah masih berjalan seperti yaitu pendidikan-pendidikan yang lama, termasuk kitab-kitab Ihya masih dibaca di sini, kitab tafsir dan lain sebagainya. Sekilas itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Pondok Pesantren Darul Amin ini selain formalnya yaitu berjalan, yang non formal pondoknya itu masih alhamdulillah masih eksis seperti pondok-pondok yang lain. Ke depan mudah-mudahan setelah dikunjungi oleh Bapak Ibu dokter khususnya yang telah menyaksikan pondok kami ini, dengan dukungan panjenengan semua, ke depan ini bukan yang terakhir, tapi untuk kelanjutannya mudah-mudahan tidak waleh-waleh berkunjung di pondok saya ini dan bisa mengarahkan, mungkin kalau ada banyak sekali kekurangan-kekurangan masalah kesehatan-kesehatan khususnya yang ada hubungannya dengan yaitu mulut atau gigi. Tapi yakin orang yang sakit gigi itu sangat tidak enak sekali. Orang yang sakit gigi itu makan saja susah. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi, apabila gigi kita sehat, pasti tubuh kita akan sehat. Tapi kalau gigi itu sudah sakit, semua tubuh akan ikut sakit. Oleh karena itu, adik-adik atau anak-anakku semua, santri-santri semua, khususnya apa yang telah disarankan oleh yaitu dokter-dokter khususnya yang tadi disampaikan atau yang akan disampaikan, ini dengarkanlah dan gunakanlah sebaik-baik mungkin. Itu saja mungkin sambutan dari saya.
sekali lagi terima kasih atas nama pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin. Saya pribadi mewakili semua pengasuh yang ada di Darul Amin ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Kiai Haji Damanhuri Sirojudin untuk sepatah dua patah katanya. Dan sekarang kami dari Departemen Konservasi Gigi, PDGI Cabang Banyuwangi dan PDGI Cabang Surabaya, ada tali kasih yang akan kami berikan untuk Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Dalam hal ini, penyerahan akan diwakili oleh Dr. Gigi Istiantini dan Dr. Gigi Fauziah. Kepada Dr. Gigi Istiantini dan Dr. Gigi Fauziah kami persilakan. Matur nuwun sangat Dr. Gigi Istiantini dan Dr. Gigi Fauziah. Kami berharap tali kasih yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pesantren Darul Amin Banyuwangi. Sekarang kita akan memasuki sesi penyuluhan. Penyuluhan ini terbagi menjadi 4 sesi, dan penyuluhan pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Gigi Hanif Nur Rashid. Kepada Dr. Gigi Hanif, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Priska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Hanif Nur Rashid, yang akan menjadi moderator untuk sesi penyuluhan pada hari ini. Penyuluhan gigi dan mulut pada hari ini. Selamat pagi untuk adik-adik santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Selamat pagi juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustazah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemi saat ini. Sesi penyuluhan kita pada hari ini, penyuluhan gigi dan mulut kita pada hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi terkait tentang bertemakan terkait tentang karies gigi yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Vialin. Sesi kedua adalah hand hygiene, bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Kita tahu bahwasanya cuci tangan adalah salah satu dari 3M yang digaungkan pemerintah untuk menghindari virus COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Putuyuri. Selanjutnya sesi ketiga akan ada penyuluhan terkait tentang kesehatan gigi dan mulut secara umum yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Amelia, dan sesi keempat akan bertemakan new normal in dentistry. Maksudnya tata cara normal baru pengobatan gigi dan mulut, perawatan gigi dan mulut yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Velina. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita masuk ke sesi pertama yang bertemakan terkait tentang karies gigi. Untuk Dr. Gigi Velina, untuk Dr. Gigi Vialin dan kakak-kakak PPDGS Konservasi Gigi yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang gigi berlubang. Oke, next. Apa sih gigi berlubang itu? Habis ini kita akan jelaskan tentang gigi berlubang ya.
Gigi berlubang merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi yang dapat menyebabkan lubang pada gigi. Apa saja penyebab dari gigi berlubang? Banyak macamnya, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Yang pertama, malas menggosok gigi. Gosok gigi yang benar itu seharusnya adalah 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu setelah itu yang kedua adalah jarang periksa ke dokter gigi. Kita harus rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Karena saat diperiksa, sehingga kalau misalnya ada lubang kecil, kita bisa langsung menanganinya tanpa harus menunggu lubang tersebut menjadi besar. Lalu yang ketiga ada plak gigi. Apa sih plak gigi itu? Plak gigi itu yaitu sisa makanan yang tertinggal di gigi karena mungkin sikat giginya yang kurang bersih, sikat giginya yang cepet-cepetan. Jadi sisa makanannya tidak terangkat secara keseluruhan. Tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Dan juga yang paling penting juga yaitu sering mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket seperti coklat dan permen. Bagaimana proses terjadinya? Oke, jadi di sini ada gambar bakteri, di mana bakteri ini sangat suka dengan makanan-makanan yang manis, lengket, seperti coklat, permen, es krim. Nah, dengan makanan yang manis dan lengket ini, bakteri akan menempel pada makanan-makanan tersebut, lalu bakteri akan menghasilkan senyawa asam, di mana asam ini saat berkontak atau terkena dari gigi yang sehat, maka gigi sehat ini akan menjadi rapuh dan gampang berlubang. Itulah proses kurang lebih secara garis besar kenapa gigi bisa berlubang. Akibat dari gigi berlubang. Yang pertama yaitu adanya bau mulut. Jadi karena kita tahu ya tadi lubang itu dikarenakan bakteri, lalu bakteri itu sendiri bisa menghasilkan produk-produk yang bisa membuat bau dari gigi itu sendiri. Lalu setelah itu gigi berlubang juga bisa sebagai tempat di mana sisa-sisa makanan tersimpan di dalamnya yang menyebabkan bau mulut menjadi tidak sedap. Lubang yang dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan sakit pada giginya, di mana sakit gigi tersebut pertama-tama mungkin cuman ngilu waktu makan minum aja, tapi kalau misalnya dibiarkan lama-kelamaan, dia diam-diam akan terus sakit, cekot-cekot seperti itu, hingga juga bisa menyebabkan bengkak. Jikalau sudah sakit dan bengkak, bisa menyebabkan pasien tidak bisa tidur, karena rasa sakit itu meningkat di malam hari. Jika kita tidak bisa tidur, maka akan dapat mengganggu aktivitas kita di keesokan harinya. Lalu setelah itu karena gigi kita yang sakit, maka kita pun tidak nafsu makan, karena kalau dipakai makan, giginya tambah sakit. Oke, lalu setelah itu bagaimana sih cara mencegah gigi berlubang itu sendiri? Oke, yang pertama adalah sikat gigi dengan 3T, yaitu yang pertama tekun. Kita harus menyikat gigi dengan tekun, kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh cepat-cepatan sikat giginya lalu selesai. Lalu yang kedua yaitu teliti. Semua permukaan gigi harus disikat, tidak boleh ada yang terlewati. Lalu yang ketiga yaitu teratur. Harus teratur menyikat gigi minimal setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Lalu setelah itu kurangi 3M, makanan manis melekat, seperti permen, coklat, dan es krim, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau seandainya bakteri, itu sangat suka sekali dengan makanan yang manis dan melekat. Kita harus banyak makanan berserat dan juga minum air putih, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu setelah itu, kita harus rutin untuk periksakan kondisi rongga mulut kita ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, agar kita dapat mencegah penyakitnya atau lubang giginya tidak menjadi lubang yang lebih besar. Sekian penyuluhan dari kami tentang gigi berlubang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vialin atas materinya.
Selanjutnya sesi tanya jawab untuk adik-adik santri dan santriwati yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Mungkin Ustadz dan Ustazah bisa dipandu. Mungkin ada adik-adik santri dan santriwati yang mau bertanya. Oke. Ayo anak-anak yang bertanya. Maju ke depan. Silakan maju ke depan, adik. Sini, geser sini. Yuk, pakai HP-nya Pak Burhan. Oh, maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara menggosok gigi dengan benar? Bagaimana cara menggosok gigi dengan benar? Ini dari adik siapa? Namanya, Dek? Ini siapa namanya? Elisa. Elisa. Adik Elisa. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Atau masih satu? Oke, mungkin dijawab dulu untuk kakak Dr. Gigi Vialin. Ada pertanyaan dari adik Elisa ya. Bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Mungkin Dr. Gigi Vialin bisa memberikan, atau dan kakak PPDGS yang bertugas bisa memberikan jawaban. Monggo. Iya, terima kasih Mas Hanif. Sebenarnya di rangkaian sesi penyuluhan ini kan ada 4. Salah satunya itu ada menjelaskan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi nanti ada yang tanya tadi siapa ya namanya? Nanti ditunggu biar nanti di next session dijelaskan cara menyikat gigi. Nah, oke, mungkin itu adik Elisa ya. Insya Allah nanti sesi ketiga ada penyuluhan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nanti ditunggu saja sesi berikutnya. Ada pertanyaan selanjutnya, mungkin Ustadz dan Ustazah mohon ada yang mau bertanya, bisa dipandu. Oke, ini ada pertanyaan dari siswi kami bernama Durotun Nafisa. Kami persilakan. Kelas 8. Kelas 8. Monggo Dek. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menyikat gigi setelah makan dan menyikat giginya itu secara langsung? Bolehkah kita menyikat gigi secara langsung setelah makan? Terima kasih. Terima kasih Dek Doroto Nafisa. Pertanyaan dari Dek Doroto Nafisa, bolehkah kita langsung menyikat gigi setelah makan langsung menyikat gigi ya? Mungkin kakak-kakak PPDGS yang bertugas bisa menjawab, monggo. Sebenarnya setelah kita makan itu nggak boleh langsung menyikat gigi. Karena kan makanan yang kita makan biasa kan nasi ya. Nasi itu kan manis. Manis itu termasuk yang melekat dan melengket. Jadi otomatis suasana dalam mulut kita itu masih asam karena kita makan makanan sesuatu yang manis. Jadi sebaiknya kita menunggu kurang lebih 30 menit supaya suasana mulut kita kembali normal, baru kita boleh menyikat gigi. Karena kalau misalnya suasana giginya lagi asam, suasana mulutnya asam, kita sikat, tentu
nanti akan berdampak ke giginya karena giginya lagi lemah gitu. Oke, terima kasih Kakak Dr. Gigi Olivia. Mungkin Dr. Nafisa semoga bisa menerima dengan baik ya penjelasan dari Kakak Dr. Gigi Olivia ya. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan maju ke sesi berikutnya saja. Nanti adik-adik, santri dan santriwati kami harapkan bisa lebih banyak bertanya lagi di sesi selanjutnya. Oke, sesi yang kedua adalah terkait tentang hand hygiene atau bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Perlu kita ketahui atau mungkin kita semua sudah ketahui salah satu anjuran dari pemerintah 3M salah satunya adalah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini bagaimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar? Materi kita hari ini di sesi kedua akan dibawakan oleh kakak kita Dr. Gigi Putuyuri. Untuk kakak Dr. Gigi Putuyuri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hanif. Mohon izin waktunya hadirin sekalian. Santri dan santriwati Ponpes Darul Amin. Assalamualaikum. Di sesi kedua ini kita akan belajar tentang hand hygiene ya, menjaga kesehatan tangan. Di sini bersama saya Dr. Yuri dan rekan saya ada Dr. Lolita. Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Rupanya kita harus mencuci tangan karena di lingkungan sekitar kita banyak terdapat kuman. Kuman itu apa? Kuman itu misalnya virus, bakteri, jamur yang ada di lingkungan sekitar dan jika masuk ke tubuh kita bisa menyebabkan kita sakit. Dari mana saja sih kuman itu bisa masuk ke tubuh kita? Yang nomor satu bisa masuk melalui mulut. Selanjutnya bisa juga lewat hidung, telinga, lewat luka yang terbuka, dan lewat mata. Nah, bakteri atau kuman yang ada di lingkungan sekitar itu terbawa ke lubang-lubang ke tubuh kita itu melalui tangan, kebanyakan melalui tangan. Karena tangan kita mengandung ratusan ribu kuman, jadi itulah yang membawa kuman ke tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga kebersihan tangan kita, menjaga hand hygiene, ya. Contohnya dengan memotong kuku, dan yang paling penting adalah sering mencuci tangan. Seperti opah ini, dia sering mencuci tangannya. Kapan ya kita mencuci tangan? Kita mencuci tangan itu seperti Umi Halilintar tadi bilang, sebelum makan kita harus cuci tangan. Kemudian setelah ke kamar mandi, setelah dari toilet, kemudian setelah memegang hewan, setelah bersin atau batuk pada tangan, dan saat akan menyentuh wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Namun pada saat pandemi seperti saat ini, kita harus lebih sering mencuci tangan, bukan hanya pada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. Karena kita takut ada virus corona yang melekat pada tangan kita dan tanpa kita ketahui masuk ke tubuh kita dan menyebabkan kita terinfeksi COVID-19. Ada dua metode untuk membersihkan tangan. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS, ya. Kemudian metode kedua adalah
menggunakan hand sanitizer atau disebut dengan hand rub. Kita pelajari yang pertama, yaitu cuci tangan menurut WHO. Ada yang tahu WHO? WHO itu apa sih? Jadi WHO itu adalah World Health Organization, yaitu organisasi yang menaungi kesehatan di seluruh negara di dunia. WHO mengajarkan ada 6 langkah cuci tangan yang totalnya dilakukan 1 menit. Jadi dalam setiap langkah kita bisa menghitung dalam hati 1 sampai 10. Jadi nanti totalnya bisa jadi 1 menit. Cuci tangan ini dilakukan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Ini dia 6 langkah cuci tangan yang diajarkan WHO ya. Pertama adalah gosok kedua telapak tangan seperti pada gambar. Mudah-mudahan jelas terlihat ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah menggosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan, demikian juga sebaliknya. Langkah ketiga, menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Dan yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Itu seperti gambar ya, supaya lebih jelas. Selanjutnya yang kelima, menggosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Jadi ibu jari tangan kanan dipegang oleh genggaman tangan kiri. Selanjutnya yang terakhir adalah gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jadi ada 6 langkah, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, dan kuku. 6 langkah ini harus dihafal dan dilakukan berurutan supaya tidak ada yang terlewat. Untuk lebih jelas, bisa kita lihat video berikut ini. Cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang pertama dilakukan adalah membasahi tangan menggunakan air mengalir. Selanjutnya kita ambil sabun dan digosokkan di telapak tangan, yaitu step pertama, langkah 1, gosok telapak tangan, hitung 1 sampai 10. Selanjutnya punggung tangan, kiri dan kanan bergantian, tetap hitung 1 sampai 10. Sela-sela jari, kemudian kuncinya, dan ibu jarinya. Seperti itu ya, ibu jari kiri dan kanan. Dan terakhir adalah kukunya. Selanjutnya bilas dengan air mengalir sampai ke pergelangan tangannya. Ingat lagi ya, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, dan kuku. Keringkan tangan dan tangan kita sudah bersih. Demikian tadi kita sudah belajar tentang metode pertama. Selanjutnya kita belajar metode hand rub. Bagaimana ya caranya membersihkan tangan dengan hand sanitizer? Ternyata tidak sembarangan. Ya. Pertama adalah jika tangan tidak kelihatan kotor, baru boleh kita menggunakan hand rub atau menggunakan hand sanitizer. Kalau tangan kita terlihat kotor, tentunya tetap harus menggunakan sabun dan air. Ya. Langkahnya sama, 6 langkah yang tadi diajarkan, hanya saja waktunya lebih singkat. Dalam hati hitung 1 sampai 5 saja. Sehingga total semuanya adalah 30 detik. Dan dianjurkan, setelah kita 5 kali menggunakan hand sanitizer, kita harus tetap mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi seharian itu kita tidak boleh terus-terusan menggunakan hand sanitizer.
5 kali harus dengan sabun lagi. Demikian. Ini tadi adalah langkah yang harus dihafalkan. Ayo adik-adik coba bisa diangkat tangannya, kemudian kita nyanyi bersama sambil dipraktekkan ya. Ya, mana tangannya Dek? Diangkat. Ayo tangannya diangkat, ayo. Ayo, seperti yang tadi ya, sudah ada di video dan digambar. Coba kita mulai, telapak tangan, punggung tangan. Ayo rubah tangannya posisinya, kanan kiri. Sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Gimana Dek, kira-kira sudah hafal? Kita coba sekali lagi ya. Karena cuci tangan bukan hanya sekedar cuci tangan, hand rub, hand sanitizer bukan sekedar hand sanitizer, tapi caranya harus benar baru kita bisa mengusir penyakit. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Coba Dek dipraktekkan, dinaikkan tangannya. Ayo deh, dinaikkan tangannya, ayo, ayo. Pertama ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, juga pergelangan tangannya. Oke, bagus sekali. Tangan. Ya, next. Jadi intinya, kalau kita tidak mau sakit, sakitnya bisa beraneka macam, bisa diare, panas, batuk, pilek. Jika kita tidak mau sakit, maka kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Terakhir, kesimpulan, cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun jika tangan kelihatan kotor. Dan bila tangan tidak kelihatan kotor, seringlah membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer atau bisa juga menggunakan sabun dan air mengalir. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kakak Dr. Gigi Putri. Mungkin adik-adik, santri dan santriwati, ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Monggo. Ustaz dan Ustazah mohon dibimbing ya. Yeah. Oke, yuk. Cek 1. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bertanya. Apakah ada batasan mencuci tangan? Namanya siapa, Dek? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali cuci tangan? Apakah ada batasan mencuci tangan? Berapa kali? Jumlahnya. Berapa kali jedanya? Ini dari siapa yang bertanya namanya? Namanya Susi. Susi. Oh, iya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Ada santri dan santriwati. Oke, mungkin dijawab dulu atau langsung ada yang bertanya? Ada. Ya, halo. Baik, menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Nama saya Galuh Sekar. Sabun apakah yang baik untuk cuci tangan?
Tes. Cek. Halo. Ini. Ada yang bertanya lagi, Ustaz? Oke, kita langsung. Satu. Ya, Ustaz. Ini gurunya ada yang mau tanya, Pak. Oh, gurunya. Monggo. Iya. Monggo Pak Furqon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Furqon. Saya guru IPS di MTS Darul Amin. Mau bertanya, jenis sabun yang seperti apa yang baik untuk cuci tangan? Apakah semua sabun atau yang memiliki kandungan tertentu? Terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Furqon pertanyaannya. Ustaz Furqon, maaf. Oke, selanjutnya langsung aja dijawab untuk kakak-kakak PPDGS yang bertugas. Pertanyaan dari Adik Susi, apakah ada batasan cuci tangan berapa kali sehari? Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, pertanyaan dari Dek Susi, apakah ada batasan mencuci tangan? Tidak ada batasan mencuci tangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita boleh mencuci tangan sesering mungkin. Hanya saja ketika kita melihat tangan kita terlihat kotor, maka sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Namun ketika tangan kita tidak terlihat kotor, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Tapi dibatasi hanya sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali menggunakan hand sanitizer, maka sebaiknya kita harus menjeda dengan menggunakan air mengalir dan sabun seperti itu. Jadi sesering mungkin kita mencuci tangan itu lebih baik agar kita terjaga dari terjangkitnya penyakit kayak gitu. Terima kasih Kakak Rodrigi Nike atas penjelasannya. Semoga Adik Susi bisa puas ya dengan penjelasan dari Kakak Nike tadi. Selanjutnya ini pertanyaan dari yang kedua, ada Galuh Sekar dan Ustadz Furqon. Ustadz Furqon kayaknya mirip ya pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab dua pertanyaan itu ya. Untuk dari pertanyaan dari Galuh Sekar itu sabun apa yang bagus untuk cuci tangan. Sementara untuk Ustadz Furqon jenis sabun seperti apa yang baik untuk cuci tangan, apakah ada kandungan tertentu seperti apa dan sebagainya. Jadi mungkin mirip-mirip ya pertanyaan, jadi mungkin jadi satu saja untuk menjelaskannya, menjawabnya. Oke, untuk kakak-kakak PPDGS yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Ya, pertanyaan dari adik Galuh Sekar sama Ustadz Furqon ini memang mirip, maka saya langsung jawab jadi satu. Sabunnya tidak ada batasan harus merek apa atau seperti apa, tapi yang penting sebisa mungkin ada sifat antiseptiknya gitu. Jadi biar bisa membantu segera untuk membunuh kuman yang ada di tangan kita kayak gitu. Oke, mungkin singkat saja Ustadz Furqon dan Galuh Sekar tadi ya penjelasannya terkait tentang pertanyaan tadi, jenis sabun apa yang cocok untuk cuci tangan ya. Untuk mempersingkat waktu, tadi sesi kedua sudah berakhir, kita lanjut langsung aja ke sesi 3, yaitu terkait tentang penyembuhan gigi dan mulut secara umum. Yang tadi ada pertanyaan ya dari yang di awal tadi, siapa yang pertama tadi ya, bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Nanti akan dijelaskan oleh yang akan membawakan adalah Dr. Gigi Amelia untuk sesi ketiga ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, sesi ketiga penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, waktu dan tempat untuk Dr. Gigi Amelia kami persilahkan. Iya, terima kasih. Oke.
Ya, selamat pagi menjelang siang pada adik-adik santri dan santriwati dan juga kepada Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah. Pada pagi hari ini saya Dr. Amelia akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga supaya gigi dan senyum kita itu tetap sehat dan bersih. Oke, yang pertama, pasti adik-adik di sini ada yang pernah dong mengalami sakit gigi sampai seperti Mas dan Mbaknya di sini, sampai kesakitan banget, sampai bingung ini gimana nih kalau udah sakit gigi kayak gini. Lalu pernah juga nggak ngerasa kalau aduh bau mulut saya kok nggak enak ya, kok teman-teman pada nggak nyaman kalau ngobrol sama saya, itu kenapa ya, kok sampai bau mulutnya nggak sedap seperti ini. Nah, salah satu penyebabnya yaitu gigi berlubang, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Vialin tadi. Gigi berlubang ini menjadi salah satu penyebab dari sakit gigi dan bau mulut yang tidak sedap. Nah, bagaimana sih proses terjadinya gigi berlubang ini? Yang pertama, setelah kita makan, pasti ada dong sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi, dan kemudian itu akan membentuk plak di permukaan gigi. Nah, sisa makanan dan plak itu bersama dengan bakteri akan membentuk suatu asam di permukaan gigi yang pH-nya itu bisa sampai kurang dari 5,5. Nah, dengan pH yang asam ini akan melarutkan enamel yang kemudian akan menyebabkan gigi tersebut menjadi berlubang. Nah, apa saja sih penyebab dari gigi berlubang ini? Yang pertama yaitu sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi yang tidak bisa secara keseluruhan dibersihkan pada saat kita menyikat gigi. Kemudian yang kedua, adanya kualitas saliva atau air liur kita yang kurang baik sehingga tidak bisa menekan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian juga cara menyikat gigi kita yang kurang tepat, sehingga jadi kita kan kadang mikir loh, dok saya sudah menyikat gigi 2 kali sehari, tapi kok tetap aja ada lubang. Nah itu mungkin cara menyikat giginya adik-adik di sini yang kurang benar. Kemudian yang terakhir, waktu kita menyikat gigi yang kurang tepat. Jadi walaupun udah 2 kali sehari, ada waktu yang kita sarankan untuk menyikat gigi supaya mencegah gigi itu menjadi berlubang. Nah, apa saja sih yang bisa terjadi jika gigi yang berlubang ini dibiarkan, tidak dirawat? Jadi, dibiarkan aja, kita nggak ke dokter gigi, tidak ditambal. Itu bisa menyebabkan 3 hal ini. Yang pertama, pasti terasa tidak nyaman karena sakit gigi, nyeri, tidak bisa tidur, nggak nafsu makan. Itu karena gigi berlubang, karena yang bikin sakit gigi ini. Nah, hal kedua bisa terjadi infeksi. Nah, infeksi ini bisa juga menyebabkan bengkak, seperti bengkak di gusi ini dan bengkak pada pipi ini. Nah, bengkak ini juga jangan dianggap remeh karena ini merupakan suatu infeksi yang bisa yang tidak baik jika dibiarkan terus-menerus. Dan yang ketiga bisa terjadi kehilangan gigi seperti Bapak di sini ya, kehilangan gigi depan gini kan. Nggak mau kan kalau kehilangan gigi kayak gini, karena jadi nggak cantik dan nggak ganteng lagi. Nah, terus bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan benar? Yang pertama, kita harus sikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah, waktunya pagi itu setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, setelah sarapan ini tidak boleh langsung, jadi harus menunggu paling tidak setengah jam baru kita bisa sikat gigi. Nah, kemudian kita harus memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus supaya dapat menjangkau sela-sela gigi dengan benar. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride supaya dapat meningkatkan ketahanan gigi kita dari si bakteri-bakteri yang menyebabkan gigi berlubang ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan benang gigi atau dental floss dan juga obat kumur yang banyak dijual di pasaran. Nah, bagaimana sih cara menyikat gigi dengan benar? Yang pertama nih, kita pegang sikat giginya, kemudian kita arahkan bulu sikat ini mengarah ke gusi dengan sudut ya kira-kira 45 derajat. Seperti ini. Kemudian kita arahkan satu arah dari gusi ke gigi atau dari merah ke putih. Kalau gigi atas berarti dari atas ke bawah,
Kalau gigi bawah, dari bawah ke atas. Jadi kalau adik bingung, ingat-ingatnya dari merah ke putih, dari gusi ke gigi. Kemudian gitu satu arah. Kemudian yang bagian samping, sama sudutnya tetap miring seperti ini, tapi diputar-putar sikatnya. Diputar-putar, atau dari atas ke bawah juga boleh. Kemudian jangan lupa juga yang bagian dalam. Di langit-langit sama bagian dalam yang dekat lidah ini juga jangan lupa dengan sudut yang miring kita seperti congkel-congkel sisa makanan itu keluar. Nah, kemudian yang bagian depan juga makanan di sini. Nah, ini juga disikat dari dalam keluar. Itu kemudian juga jangan lupa yang bagian permukaan gigi kita sikat dari dalam keluar. Jadi seperti kita tarik keluar gitu ya sisa makanannya. Oke, ini gambar yang lebih jelas lagi. Ini yang pertama, sudutnya kira-kira seperti ini. Kita arahkan dari gusi ke gigi, dari atas ke bawah, yang gigi bawah dari bawah ke atas. Kemudian yang bagian samping, yang dekat pipi ini, kita putar-putar nih. Kita putar-putar supaya bersih, pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, yang bagian dalam juga sama. Kita putar-putar, kita congkel dari gusi ke gigi, pelan-pelan sampai bersih semuanya. Lalu yang bagian dalam juga jangan lupa kita tarik dari atas ke bawah ini pelan-pelan. Kemudian yang nomor 5 ini, yang bagian permukaan gigi ini juga kita gosok dari dalam keluar, depan ke belakang. Itu supaya bersih semua. Nah, ini ada benang gigi. Pasti banyak kan yang nggak ngerti gimana sih dok caranya pakai benang gigi ini. Nah, yang pertama, kita ambil benang gigi ya kira-kira mungkin panjangnya 20 cm, 20-30 cm, kemudian kita lilit kepada tangan kanan dan tangan kiri kita dengan jari tengah. Dengan jari tengah, lalu kita pegang benangnya dengan jari telunjuk dan jempol. Lalu perlahan-lahan kita masukkan ke sela-sela gigi. Caranya dimasukin, didorong pelan-pelan, lalu setelah masuk, kita dorong ke salah satu sisi. Jadi misalnya mau ini ke kanan dulu boleh, kita dorong lalu kita tarik. Nah, nanti sisa makanan yang terselip di dalam sela-sela gigi ini akan keluar ikut tertarik oleh benang gigi ini. Nah, lalu kita masukkan lagi untuk sisi satunya. Jadi misalnya tadi yang kiri, terus sekarang yang kanan gitu. Jadi kenapa sih harus pakai dental floss ini? Karena meskipun kita sudah sikat gigi, pasti ada aja sisa makanan yang terselip dan tidak terjangkau oleh bulu sikat gigi kita. Jadi menggunakan benang gigi ini cukup penting. Gigi berlubang. Kemudian kita juga harus banyak minum air putih dan kumur-kumur setelah makan. Karena kan setelah kita makan pasti banyak dong sisa makanan yang nempel-nempel di permukaan gigi atau yang masih terselip-selip. Nah, dengan kumur-kumur dengan air putih, air bersih setelah makan ini akan membantu sisa makanan itu untuk terlepas dari permukaan gigi. Kemudian banyak makan makanan yang berserat, yaitu buah dan sayur. Dan juga hindari makanan yang manis dan lengket, seperti coklat, permen, jelly, dan sebagainya. Dan juga kita harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya ada gigi yang lubang atau ada masalah gigi lain, bisa terdeteksi dan tidak sampai dibiarkan terlalu lama. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dr. Amel yang telah memberikan penyuluhan dan materi yang luar biasa ya. Oke, selanjutnya adik-adik santriwati pondok pesantren Darul Amin Banyuwangi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo kami persilakan. Mohon ustazahnya bisa membimbing ya. Ada yang bertanya, adik-adiknya, monggo. Atau mungkin langsung dari ustaz dan ustazahnya bisa bertanya, monggo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa dek dulu? Perkenalkan, nama saya Hifna Rizkyani Maulida. Hifna ya? Iya. Oke, lanjut. Bagaimana cara menghilangkan
karang gigi dan memutihkan gigi secara alami? Bos, luar biasa pertanyaannya. Dan memutihkan gigi secara alami ya. Oke. Terima Lanjut, kasih. ada lagi pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, monggo siapa yang bertanya? Nama saya Muhammad Andi Hidayat. Andi. Ini Ustadz atau santri? Ustadz. Ada 2 pertanyaan dari saya, Pak. Oh, Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara merawat gigi bagi orang yang pecandu kopi? Pecandu kopi. Yang kedua, biasanya ketika kita setelah makan daging, itu ada tersangkut daging di gigi. Apakah penggunaan tusuk ketika makan gigi itu diperbolehkan dalam bidang kesehatan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi. Monggo, Ustaz. Banyak ini pertanyaannya rupanya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nurma. Nurwah. Bolehkah orang yang sakit gigi Bolehkah orang yang sakit gigi memakai behel? Memakai behel, oke. Oke, mungkin ditutup dulu Ustadz ya untuk pertanyaannya ya, untuk sesi hari ini. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya sesi saat ini ya. Pertanyaan yang pertama dari Ade Hifna, bagaimana cara menghilangkan karang gigi dan memutihkan gigi secara alami? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ini, Ade Hifna. Memang santri dan santriwati pondok pesantren Darul Anam ini memang Darul Amin ini memang pinter-pinter luar biasa. Mungkin untuk kakak-kakak PPDGS yang bertugas menjawab, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Gigi Hanif. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nawira. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang luar biasa tadi. Yang pertama, tadi kan pertanyaannya bagaimana, apakah kita bisa menghilangkan karang gigi? Nah, jadi yang harus adik-adik tahu, karang gigi itu nggak bisa dengan mudah kita hilangkan dengan sikat gigi atau kumur-kumur biasa. Oleh karena itu tadi dijelaskan sama Dr. Gigi Amel bahwa salah satu cara untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut kita adalah rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Baik entah itu kita ada keluhan sakit ataupun tidak sakit. Nah, tujuannya apa? Supaya kita ngecek nih apakah di rongga mulut kita, apakah mungkin ada lubang-lubang yang kecil atau mungkin karang gigi. Kalau udah mulai terbentuk karang gigi, nah itu manfaatnya kita periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali adalah kita untuk membersihkan karang gigi itu. Karena nggak bisa kita bersihkan biasa dengan gosok gigi, harus ada alat khusus dari dokter gigi untuk membersihkan karang gigi yang sudah mengeras itu. Nah, terus untuk cara memutihkan gigi secara alami, sebenarnya cara paling gampang dan utama adalah rutin membersihkan gigi itu sendiri. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya ya, harus rutin gosok gigi, kemudian rutin membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss atau benang gigi, juga bisa ditambah dengan menggunakan mouthwash atau obat kumur. Begitu. Terima kasih Kakak Dr. Nawira yang atas penjelasan yang luar biasanya juga ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustadz Andi Hidayat. Yang pertama, bagaimana cara merawat gigi bagi pecandu kopi? Ya, mungkin kan sekarang kopi lagi ngehits, jadi banyak yang pecandu kopi. Bagaimana cara merawat giginya? Biasanya kan ada warna-warna yang kuning atau sebagainya. Selanjutnya, setelah makan daging, Ustaz Nadia tadi sering sekali sisa-sisa daging itu tersangkut gigi ya. Bagaimana cara penggunaan tusuk gigi? Apakah itu dibenarkan oleh kedokteran gigi seperti itu? Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk kakak PPD. Iya, terima kasih Dr. Hanif. Saya mau mencoba menjawab pertanyaannya dari Ustadz Andi tadi ya.
Nah, kalau untuk peminum kopi, kita boleh-boleh aja minum kopi tiap hari, mau sehari 2 kali, mau 1 hari sekali boleh. Tapi habis minum kopi, kita harus kumur-kumur air putih yang banyak. Supaya kopi itu kan berwarna hitam ya, hitam. Jadi ada kayak zat-zat warna yang mungkin bisa mewarnai gigi. Nah, dengan kumur-kumur kita akan mengurangi kemungkinan itu. Jadi setelah minum kopi nih, misalnya pagi Pak Ustadz minum kopi, sore minum kopi, boleh-boleh aja. Tapi habis itu kita harus kumur-kumur dengan air putih untuk membilas si cairan berwarna itu. Kemudian kalau misalnya nih giginya udah terlanjur kuning, gigi kuning tuh bisa macam-macam. Entah emang bawaan gigi dari sananya udah kuning, atau emang karena stain dari kopi dan dari teh itu bisa juga. Nah, kalau untuk memutihkan, kita bisa ke dokter gigi untuk minta di bleaching atau diputihkan giginya, atau kan banyak tuh ada pasta-pasta gigi kayak, ya ini nggak iklan ya, mungkin kayak ada Pepsodent atau apa, kan ada yang whitening atau semacamnya, itu mungkin bisa membantu untuk membuat gigi terlihat lebih cerah sih, bukan lebih putih. Gitu. Terus untuk yang daging terselip, itu tidak kami sarankan untuk menggunakan tusuk gigi. Karena tusuk gigi itu kan tajam ya ujungnya, dan kita kan orang awam pasti nggak ngerti, kita mungkin asal nusuk, pokoknya asal keluar aja itu dagingnya. Nah, kita tidak sarankan karena itu bisa melukai gusi, sehingga nanti gusinya bisa infeksi di situ. Nah, kita sarankannya pakai dental floss. Jadi dengan dental floss aja itu nanti dagingnya bisa keluar. Jadi mungkin Pak Ustadz bisa beli dental floss yang roll-rollan, yang meteran gitu, atau yang ada handle-nya. Yang ada handle-nya itu lebih gampang dipakai. Dibeli aja di kayak minimarket atau apotek gitu biasanya ada. Jadi kami tidak menyarankan menggunakan tusuk gigi karena nanti bisa jangka panjangnya itu bisa memperburuk gusi dan tulang terutama yang bagian yang sering menggunakan tusuk gigi. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Dr. Amel. Semoga Ustadz Andi Hidayah bisa puas dengan jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan dari Adik Nurwah. Nah, ini pertanyaan bagus juga ya. Boleh nggak orang yang sakit gigi itu memakai behel gigi atau kawat gigi? Nah, ini mungkin sekarang di Banyuwangi sudah sangat tren sekali penggunaan behel gigi ya. Jadi pengen cepat-cepat memakai kawat gigi ya. Mungkin KWBDGS yang bertugas waktu dan tempat, monggo silakan dijawab. Ya, oke, terima kasih Dr. Gigi Hanif. Untuk pertanyaannya tadi luar biasa ya. Kalau misalkan kita lagi sakit gigi, boleh nggak kita pakai behel? Ya, sebenarnya yang utama adalah harus disembuhin dulu dong sakit giginya. Maka dari itu kita harus ke dokter gigi, kita cek nih sakit giginya tuh gigi yang mana, sakitnya karena apa, harus dirawat dulu. Nah, kalau misalkan giginya udah dirawat, kemudian kan untuk menentukan kamu perlu behel atau enggak, itu ya kamu harus ke dokter gigi, terutama dokter gigi spesialis ortodonsia. Nah, nanti beliau itu yang menentukan, oh kamu perlu pakai kawat gigi atau tidak. Jadi jangan hanya mengikuti tren fashion aja, karena kan sekarang memang banyak tuh yang jual, bahkan di online shop juga ada behel-behel yang pasang sendiri. Nah itu jangan ya, kita harus benar-benar memperhatikan kalau kita mau pakai behel ya kita harus ke dokter gigi spesialis ortodonsia. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dr. Nawira atas jawabannya. Semoga Nurwah puas dengan jawabannya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita tutup untuk sesi ketiga hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan langsung ke sesi keempat. Tadi ada dari panitia di sana ada mau pergantian siswa atau seperti apa, Ustaz? Iya. Ayo. Langsung Ustazah mungkin tadi ada pergantian santri dan santriwati? Tidak ada ya, langsung saja ya. Oke, langsung saja. Sesi keempat ini terkait tentang new normal in dentistry. Jadi kenormalan baru
ketika perawatan gigi dan mulut ya. Kita tahu bahwasanya saat ini sedang pandemi dan saat-saat masa-masa yang sekarang itu masa new normal katanya Presiden Jokowi. Nah, bagaimana new normal di sekolah pasti adik-adik santri dan santriwati mengalami saat ini harus pakai masker, harus jaga jarak dan sebagainya lah. Untuk perawatan gigi dan mulut seperti apa kenormalan baru tersebut lah? Ini akan langsung diberikan materinya dan akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Gigi Velina. Untuk Dr. Gigi Velina, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, sudah terlihat ya slide-nya, suaranya juga sudah jelas, Dr. Hani. Halo? Dok, sudah dok. Udah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya di sesi terakhir ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai new normal in dentistry. Next. Oke, di masa pandemi ini, tentunya kita perlu melakukan perubahan perilaku atau kebiasaan baru untuk mengurangi penyebaran virus corona atau kita kenal dengan COVID-19. Jadi kita semua sudah mengenal dan menjalani adaptasi baru di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Ini adalah beberapa protokol kesehatan yang perlu diterapkan, apalagi terutama bila kita semua berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum atau di keramaian. Oke, next. Oke. Biasanya kita sudah sering mendengar kalimat bahwa perlu periksa gigi atau kontrol gigi setiap 6 bulan sekali, seperti dengan penyuluhan yang sebelum-sebelumnya oleh dokter gigi sebelumnya. Nah, tapi di masa pandemi ini agak berbeda, karena penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas, maka di situasi pandemi ini, kunjungan ke dokter gigi perlu dibatasi, atau diutamakan hanya dalam kondisi atau situasi gawat darurat. Bagaimana sih contoh kasus gawat darurat tersebut? Oke, di sini misalnya yang pertama ada nyeri yang tidak tertahankan. Nyeri ini biasanya paling sering terjadi di malam hari, yang biasanya muncul pada saat kita sedang tidur, terus tiba-tiba sakit dan mengganggu tidur. Yang selanjutnya ada gusi bengkak akibat infeksi hingga menyebabkan sulit bernafas. Nah, gusi bengkak ini juga dapat disebabkan dari gigi berlubang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter gigi yang sebelumnya, bahwa gigi berlubang pun dalam tahap lanjut itu dapat menyebabkan bengkak hingga ke bagian gusi. Dan apabila bengkak ini terus-menerus membesar dan semakin parah, bahkan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Lanjut. Yang ketiga yaitu kondisi perdarahan yang tidak terkontrol atau tidak berhenti. Ini biasanya apabila setelah habis cabut gigi, kemudian perdarahannya itu tidak berhenti, bahkan sampai hari berikutnya masih berdarah, kemudian atau mungkin disertai ada penyakit sistemik, gangguan pembekuan darah, itu sebaiknya ini termasuk dalam kategori gawat darurat. Lanjut. Yang keempat terakhir ada trauma pada gigi dan tulang wajah akibat kecelakaan. Ini kecelakaannya bisa bermacam-macam, seperti terjatuh atau aktivitas berolahraga atau kecelakaan lalu lintas. Oke, seperti yang sudah kita jalani sekarang ya, kita sudah menerapkan adaptasi baru. Nah, adaptasi baru ini bukan hanya dilakukan di kehidupan sehari-hari, namun juga praktek dokter gigi pun menerapkan adaptasi baru. Karena dokter gigi ini merupakan menjadi salah satu individu yang sangat beresiko tinggi terpapar virus ini. Nah, di sini ada contoh ilustrasi penularan virus menurut WHO. Dikatakan penyebaran virus di sini dapat berupa droplet atau aerosol. Next. Oke. Di sini contohnya gambarnya, misalkan ada seseorang yang terinfeksi virus, itu dia bernafas atau berbicara, batuk-batuk atau bersin, itu dan tidak menggunakan masker, itu dapat
menyebabkan penyebaran virus dengan cara mengeluarkan droplet dan aerosol tadi. Sehingga perlu ada tata laksana baru dalam praktek kedokteran gigi, sehingga dokter gigi dan staf yang menangani pasien tersebut dapat terhindar dari kemungkinan terinfeksi virus tersebut. Ya, lanjut. Nah, lantas bagaimana adaptasi baru di praktek dokter gigi? Di sini akan saya coba menggambarkan keadaan praktek dokter gigi di masa pandemi ini. Tentunya pada saat pasien datang berkunjung ke praktek dokter gigi, itu akan diawali dengan screening COVID, yaitu dengan pemeriksaan suhu tubuh, juga dengan mengisi form screening lembar COVID seperti pertanyaan apakah ada gejala demam, batuk-batuk, gangguan pernapasan, dan lain segala macam. Kemudian untuk ruang tunggunya itu juga sudah menerapkan adaptasi baru, yaitu dengan memberikan jarak minimal 1 meter antar pasien dengan yang lain. Selanjutnya, pada saat pasien masuk untuk menerima pelayanan, itu sebelumnya seperti alat-alat kursi giginya, kemudian alat-alatnya, lampunya, semuanya itu harus disterilkan atau didesinfeksi dengan bahan desinfektan. Di sini WHO menganjurkan desinfektan untuk seluruh alat kedokteran gigi dengan menggunakan etanol 70%. Dan desinfektan ini tidak hanya dilakukan pada saat sebelum, tapi juga pada saat setelah dilakukan perawatan. Nah, selain itu, untuk dokter giginya dan untuk stafnya, itu sebelum melakukan perawatan juga melakukan kebiasaan cuci tangan dengan sabun, juga menggunakan APD. APD yaitu alat pelindung diri. Lanjut. Nah, di sini ada contoh alat pelindung diri yang direkomendasikan. Jadi sekarang dokter gigi, kalau di tempat praktek itu akan tampilannya seperti ini. Dia akan menggunakan kacamata atau face shield untuk melindungi mata, kemudian menggunakan head cover untuk melindungi kepala, kemudian dia menggunakan hazmat, menggunakan gaun, menggunakan masker, dan juga menggunakan sepatu boots. Jadi dari kepala hingga kaki, dokter gigi atau staf itu akan tertutup rapat sehingga mengurangi kemungkinan terinfeksi virus. Oke, selain itu juga ini ada alat yang dapat digunakan untuk menurunkan risiko penularan virus, yaitu HEPA filter. Alat ini merupakan alat tambahan yang diletakkan di dekat dengan mulut pasien, diletakkan di luar. Kemudian, tapi alat ini mungkin belum semua dokter gigi ada ya, karena alat ini juga memerlukan biaya yang sangat besar. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai gambaran adaptasi baru di praktek dokter gigi. Selanjutnya, mari kita semua saling menjaga diri dengan disiplin, dengan menerapkan protokol kesehatan agar kami semua terhindar dari penyebaran virus dan tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Velin, kakak Dr. Velin yang telah memberikan materi yang luar biasa tentang adaptasi new normal ya, kenormalan baru di praktek dokter gigi. Oke, mungkin ada adik-adik santri dan santriwati, ustaz dan ustazah yang mau bertanya, kami persilakan, monggo. Jadi pandu ustaz dan ustazah untuk adik-adik yang mau bertanya. Atau mungkin ada ustaz dan ustazah yang mau bertanya, monggo silahkan. Ayo adik-adik, silahkan bisa bertanya. Ini ada yang bertanya nggak ya?
Tanya apa? Monggo, Ustaz. Ya, yang bertanya. Pak Guru. Lagi. Cek satu. Jangan lupa sebutkan nama ya. Jangan lupa sebutkan Ini nama. satu pertanyaan. Ya. Monggo. Dari Pak Hari. Oke, Pak Hari. Oke. Gini, kebetulan saya ini pernah sakit gigi. Tapi sekarang sudah sembuh. Kira-kira di era pandemi ini kan banyak praktek yang tutup. Dokter gigi kadang tidak melayani, puskesmas juga. Nah, kebanyakan hanya pakai obat generik. Kira-kira saran bagi penderita yang di era pandemi ini kemana alternatifnya? Jika kadang takut ke dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ustadz Hari ya, Pak Hari ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adiknya yang mau bertanya, monggo, atau ustazahnya lagi yang mau bertanya, monggo. Nggak ada? Ini kayaknya ada yang mau bertanya, ini adik-adiknya, santriwatinya. Nggak ada lagi mau bertanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, siap, Ustaz. Oke, langsung lanjut. Kita jawab langsung saja pertanyaan dari Pak Heri tadi. Jadi di era pandemi ini banyak sekali memang praktek dokter gigi yang tutup. Mungkin di puskesmas juga sama, tidak melayani tindakan. Nah, kebanyakan cuma dikasih obat generik saja. Nah, untuk saran penderita harus kemana? Kalau ketika sakit giginya itu kayak cenut-cenutnya luar biasa, mungkin seperti itu. Mungkin kakak-kakak PPDGS yang bertugas, monggo bisa dijawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hari. Sudah pernah sakit gigi dan sudah sembuh ya Pak. Ini seperti tadi di masa pandemi ini yang dikhususkan atau diutamakan yaitu keadaan gawat darurat. Seperti yang 4 poin tadi. Tentunya kalau gigi tersebut sudah sembuh, mungkin untuk kunjungan ke dokter gigi mengenai perawatan selanjutnya bisa ditunda terlebih dahulu. Tetapi apabila muncul keluhan seperti 4 kondisi gawat darurat tadi, bisa segera ke praktek dokter gigi yang buka. Misalnya mungkin ada instalasi gawat darurat terdekat daerah sana yang tentunya IGD ini pasti akan buka 24 jam. Kemudian untuk praktek dokter gigi memang banyak yang tutup, tetapi tidak juga semuanya tutup. Bahkan di Surabaya juga sudah mulai banyak yang buka praktek dokter gigi, namun tentunya dokter gigi yang membuka praktek ini pun pastinya sudah menerapkan protokol kesehatan adaptasi yang baru, sehingga praktek dokter gigi bisa berjalan. Mungkin terima kasih jawabannya dari Dokter Velina. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi adik-adik, Ustadz dan Ustazah? Oke, mungkin sudah selesai ya pertanyaannya ya. Terima kasih atas atensi dan waktu dan perhatiannya juga adik-adik santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi, Ustadz dan Ustazah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Semoga alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 sesi penyuluhan kami terkait tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga penyuluhan hari ini bisa bermanfaat kepada adik-adik santri dan santriwati serta Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya atau teman-teman PPDGS yang tadi penyuluhan ada yang tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Acara selanjutnya akan kami serahkan kembali ke MC
Untuk MC, Dr. Gigi Miska, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Gigi Hanif, juga para dokter gigi yang sudah menyampaikan penyuluhan. Terima kasih juga untuk para santriwati, para ustadz dan ustazah yang sudah sangat semangat sekali dan sangat antusias sekali dengan penyuluhan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga pengetahuan yang sudah didapat, informasi yang sudah didapat boleh berguna bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang ada di Zoom ini untuk mengaktifkan kameranya sehingga bisa terlihat semua wajahnya. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh rekan-rekan panitia dari sesi Pupdok. Untuk Dr. Gigi Reis mungkin kami persilahkan. Oke, mari kita akan melakukan foto bersama ya. Mungkin untuk para dosen, sejawat, dan adik-adik sekalian, boleh video dinyalakan dan melihat ke kamera. Ini ada 5 halaman, jadi kita akan fotonya 5 kali ya. Oke, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Untuk halaman keempat, 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Dr. Gigi Reis. Dan akhirnya hadirin sekalian yang kami hormati, kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan penyuluhan kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan sudah membantu di dalam terselenggaranya acara ini. Terkhusus kepada Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi, kepada PDGI Cabang Banyuwangi, kepada PDGI Cabang Surabaya, dan juga kepada rekan-rekan semua dan para dosen dari Departemen Konservasi Gigi Universitas Airlangga, kami mengucapkan banyak terima kasih. Atas nama seluruh panitia, kami juga memohon maaf untuk segala kesalahan kami, baik kesalahan perkataan maupun kesalahan di dalam teknis pelaksanaan acara pada hari ini. Semoga di acara penyuluhan yang mendatang, kita bisa bertemu secara langsung, secara offline dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Sekali lagi, untuk yang belum menuliskan presensi di kolom chat, bisa menuliskan presensi dengan menuliskan nama dan asal instansinya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para panitia, para adik-adik PPDGS, dan juga pesantren Darul Amin di Banyuwangi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih kepada Ketua Departemen, Dr. Widya, yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Kun. Kita udah foto semua ya ini tadi ya? Sudah lengkap ya? Oke. Sudah. Yang dari madrasah juga kayaknya udah selesai ya, udah buyar ya. Mbak, nanti ini ada acara lagi jam 11 ya? Acara apa, Prof? Nggak ada, Prof. Besok, Prof. Webinarnya besok jam 12. Oh, yang jam 11 itu apa kok? Untuk Surabaya. Apa, Prof? Enggak, Prof. Besok ya, Prof. Jangan lupa, nggih. Hadir, nggih. Besok webinar. Jam berapa? 12? 12.
Iya, thank Ya. you. Nanti link Zoom-nya nanti ada yang nge-share, nanti di Japri Prof biar nggak hilang nanti link Zoom. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Live ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kita rapat ya. Persiapan untuk webinar besok panitianya. Rapat sekarang aja atau kapan, Dok? Sekarang udah lengkap belum? Kayaknya sih lengkap sih, Dok. Soalnya tadi kita harus ngikutin semua. Boleh. Kalau sekarang bisa lengkap nggak apa-apa, biar nanti sore nggak itu. Dokter Budi apa? Iya. Boleh. Kalau sekarang mau latihan juga nggak apa-apa. Sebentar, Dok. Oh. Jadi biar nanti sore nggak usah itu lagi ya. Sudah lengkap susunannya, acaranya, terus disimulasikan sekalian aja. Jadi mulai lagu Indonesia Raya yang itu ya dicoba. Jadi ketika masuk Zoom, sekarang siapa hostnya? Tak kasihkan hostnya ke salah satu. Jadi nanti Dok, kalian bisa ngatur. Misalkan tampilan layar di Zoom ketika peserta itu masuk harus mau ditampilkan apa gambarnya. Iya, Dok. Tak tertib atau apa, kemudian lagunya juga udah diputer. Jadi kita seolah-olah sudah masuk ke dalam ruang Zoom-nya webinar. Oh iya. Ya. Ini ternyata Mbak Rere sebagai MC-nya lagi nggak bisa on. Ya. Sekarang tergantung MC-nya kalau gitu. Jam berapa MC-nya bisa kita mengikuti MC aja. Iya, Dok. Mungkin nanti jam 3 aja kali ya, Dok ya. Jam 3. Ya boleh kalau jam. Tapi nanti dikabarin lagi. Untuk Zoom-nya itu linknya kapan ya, Dok, kita bisa dapat? Udah dapat ya, Dok? Link, kan sudah aku share tau link. Oh ya, sudah link ya. Maaf, Dok. Sama ini, Dok, sertifikat yang ada tanda tangannya. Ya, sertifikatnya nanti dilengkapin lagi ya, dibetulin. Nanti saya kembalikan karena itu nanti untuk keperluannya di share screen ya, di share screen pada saat penyerahan sertifikat. Iya, betul, Dok. Bicara. Jadi nanti kan harus ditayangkan, kemudian nanti difoto ya. Kan dalam kondisi harus sudah lengkap. Jadi nanti ini tak lengkapi dulu, jadi nanti sore kita bisa langsung simulasikan, kita tayangkan semuanya itunya. Baik, Dok. Ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Oke, Mungkin saya nanti kira sore mungkin saja, Dok. sementara. Kok ada ini lah kok. Kok repot ya. Sorry. Ya. Dia lagi jadi pembicara di itu acara apa itu namanya, teledentistrinya PDGI ya. Kalau sudah kita bisa akhiri, nanti kita ketemu lagi jam 3 sore di Zoom ini untuk latihan. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Dok. Terima kasih, Dok. Kerjasamanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.